pohon seperti ini dalam jangka waktu 1 tahun nilainya bisa sampai 1,4 miliar, dan itu buahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sohib sehat ala Nabi yang dirahmati Allah? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan puasanya. Sohib, Allah telah memberi anugerah dan berkah pada seluruh umat manusia dengan menjadikan bumi sebagai tempat yang subur. Seperti yang tertulis dalam hadis, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Dari tanah yang subur ini, manusia bisa menanam berbagai jenis tanaman, seperti sayur dan ragam buah-buahan. Tidak hanya mendapatkan berkahnya, mengkonsumsi buah dan sayur tentu baik untuk kesehatan tubuh. Buah bisa langsung dikonsumsi saat sahur karena mudah dirubah menjadi simpanan energi saat berpuasa. Namun, buah juga bisa diolah menjadi makanan sehat yang tinggi nutrisi, yang pastinya juga nikmat dalam bentuk smoothies bowl. Bikinnya gampang kok, bisa langsung dicoba nih. Assalamualaikum sohib sehat ala Nabi. Supaya tubuh tetap segar dan juga sehat, tentunya kita butuh asupan penuh gizi dan nutrisi. Nah, salah satunya bisa didapatkan dari sayuran dan buah. Kali ini saya akan membuat minuman dengan penuh kesehatan dan juga penuh nutrisi yang gampang banget dibuatnya. Nah, sohib, ini nih bahan-bahannya, ada sayur, ada buah. Satu lagi tips nih, supaya kita bikin smoothie bowl yang bagus. Ini buahnya dibuka dulu ya. Yang paling penting adalah pisang beku. Lalu jangan lupa tambahkan nanas madu beku supaya lebih segar. Nah, proses pembekuan ini juga berguna untuk meningkatkan mineral yang terkandung pada buah. Selain itu juga membuat smoothie bowl-nya menjadi lebih kental. Air, bayam, sohib sehat ala Nabi. Gimana, mudah kan membuatnya? Ini bisa jadi alternatif ide Anda untuk berbuka puasa. Selain membuat segar, penuh nutrisi, dan juga bisa menambah imun tubuh. Selamat mencoba sohib sehat ala Nabi. Dijamin enak dan sehat karena smoothies bowl bisa memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Smoothies bowl tentunya juga kaya akan kandungan serat. Serat ini adalah komponen yang berasal dari dinding sel tumbuhan. Jadi dia hanya terdapat pada tumbuhan saja, tidak terdapat pada hewan. Serat ini punya fungsi untuk mencegah konstipasi atau susah buang air besar. Serat memiliki sifat seperti busa yang dapat menyerap air pada usus manusia. Sehingga ketika seseorang mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup, maka pencernaannya pun akan lancar. Tak hanya itu, smoothies bowl juga bisa menjadi detox loh, karena dapat menghilangkan racun yang mengendap di tubuh kita. Masya Allah. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup memang telah mengajarkan dan memberi petunjuk bagi kita semua. Sehingga apapun permasalahannya, jika kembali ke Al-Quran dan hadis, insya Allah akan menemukan jalan keluar. Nah, buah-buahan yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran tentunya penuh dengan keberkahan. Salah satunya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nikmat sehat merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nikmat iman dan Islam. Nah, berikut buah-buahan yang ada di ayat suci Al-Quran. Zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran sebanyak 7 kali.
Di antaranya di dalam surat Atin, An-Nur, Al-An'am, An-Nahl, Al-Mu'minun, dan Abasa. Tanaman ini banyak ditanam di wilayah Mediterania, seperti benua Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa Selatan. Buah zaitun ketika matang merupakan sumber vitamin E dan juga antioksidan. Zaitun dipercaya bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kesehatan kulit. Selain itu, khasiatnya untuk membuat kulit menjadi halus dan lembut. Wah, ini sih udah nggak diragukan lagi. Selanjutnya ada kurma. Dalam beberapa surat seperti surat Maryam, Al-Baqarah, dan surat Al-Hasyr, kerap menyebutkan kurma di dalamnya. Kurma mengandung serat yang tinggi serta kaya akan antioksidan. Flavonoid yang terkandung mampu mencegah resiko penyakit degeneratif seperti diabetes, Alzheimer, dan beberapa jenis kanker. Kurma juga mengandung fruktosa dan glukosa. Keduanya berkalori tinggi serta mudah dan cepat dicerna. Kandungan gulanya pun dapat menenangkan syaraf yang gelisah serta memberikan rasa aman pada jiwa. Nah, jika bosan mengkonsumsi kurma, bisa juga loh dimodifikasi menjadi kurma infused water atau disebut juga air nabis. Air nabis merupakan air rendaman kurma. Pembuatannya pun cukup sederhana. Pisahkan daging dan biji kurma terlebih dahulu. Lalu masukkan daging kurma ke dalam gelas atau wadah yang tertutup. Kemudian isi air matang. Diamkan selama 1 malam dan keesokan harinya air nabis pun bisa dinikmati. Selain air zam-zam yang penuh barokah, air nabis juga menjadi minuman kegemaran baginda Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang menyebutkan tentang cara membuat air nabis, salah satunya di hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah, kami biasa membuat perasan untuk Rasulullah di dalam air minum yang bertali di atasnya. Kami membuat rendaman di pagi hari dan meminumnya di sore hari, atau membuat rendaman di sore hari lalu meminumnya di pagi hari. Wah, bisa dijadikan untuk referensi minuman berbuka puasa nih. Air nabis merupakan minuman berakali yang mampu membuang kelebihan asam pada perut dan memulihkan sistem pencernaan tubuh. Apalagi kandungan fiber pada air nabis cukup tinggi, sehingga selain dapat melancarkan pencernaan, juga dapat menajamkan pikiran agar tidak mudah lupa. Mengkonsumsi air nabis juga membantu tubuh menghilangkan racun loh, atau sebagai detoks tubuh. Wah, benar-benar ya, Masya Allah. Buah selanjutnya yaitu delima. Delima terdapat di dalam Al-Quran di surat Al-An'am. Buah unik ini mengandung antioksidan punikalagin yang mampu mencegah peradangan dan melindungi tubuh dari penyakit syaraf. Tidak hanya itu sohib sehat, delima pun bermanfaat mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, obesitas, hingga Alzheimer. Masya Allah. Nah, buah lain yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu anggur. Anggur disebut sebanyak 14 kali di dalam Al-Quran, salah satunya di surat Al-Mu'minun. Anggur mengandung polifenol, flavonoid, dan quercetin yang bisa mencegah penyakit jantung serta menurunkan kadar kolesterol jahat. Selanjutnya, buah tin. Buah tin atau ara disebut 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Tin. Buah tin kaya akan kandungan gizi, seperti rendah kalori, tinggi serat, dan tidak mengandung lemak. Sehingga baik untuk mereka yang sedang melakukan program diet. Buah tin juga kaya akan vitamin A loh, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, tembaga, serta zat besi. Buah tin yang sudah matang memang paling enak kalau dimakan langsung. Tapi kalau mau menikmati dengan cara yang berbeda, bisa juga loh dibuat sebagai isian puding.
Wow, seger ya pudingnya. Apalagi jika dinikmati untuk hidangan berbuka. Wih, mantap. Masya Allah, karuniamu memang sungguh luar biasa. Eits, masih ada satu lagi nih buah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Terdapat di surat Al-Waqiah, yaitu pisang. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Sahib, ternyata si buah kaya kalium ini tak hanya berwarna kuning saja loh. Ya, ada juga jenis pisang yang memiliki warna tak biasa. Nih, kalau yang biru ini namanya Blue Java Banana alias pisang Hawaii. Sesuai namanya, pisang unik ini memang banyak tumbuh di Pulau Hawaii. Rasa serta teksturnya mirip seperti es krim vanila. Wah, unik ya? Masya Allah. Sahib, kalau yang berwarna merah ini namanya Musa acuminata red Dhaka. Buah yang banyak tumbuh di Tanzania ini memiliki daging buah berwarna merah muda, serta memiliki rasa manis sedikit sepat seperti buah raspberry. Hebatnya, kandungan antioksidan pada pisang merah jauh lebih tinggi dibanding pisang kuning. Nah, kalau pisang yang satu ini nih, pasti disukai kaum Hawa. Ya, karena warnanya yang sangat cute. Ini dia si pisang pink, Musa velutina. Buah pisang dari India ini saat masak akan berwarna merah gelap, lalu mengelupas di pohon. Nah, rasa dagingnya manis sekali dengan tekstur yang sangat lembut. Tertarik mencoba? Sahib, tahukah kalian? Jambu biji ternyata punya potensi sebagai pencegah virus corona loh. Nah, makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Sehat ala Nabi.